Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Gimana Ya, kabarnya Bu Selvi? Sehat? alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini masih semangat ya Bu Selvi ya di jam-jam rawan seperti ini ya. Insya Allah masih semangat, Pak. Oke, baik. Ini anak-anak sudah pulang semua nih Bu Selvi? Alhamdulillah anak-anak sudah pulang tadi Oke, jam 12 ya. oke, baik, baik, baik. Oke Bu Selvi, apa nih yang Bu Selvi harapkan nih dari pertemuan yang singkat ini Bu Selvi? Oke, baik Pak Ali, dari pertemuan kita nanti saya itu ingin nanti saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, terutama di sekolah saya, yaitu Ya. tentang ini. Maaf ya, karena kan saya ini masa peralihan, masa transisi lah. Oh, Jadi baik, ceritanya baik, seperti baik, itu. baik, Masa transisi dari ngajar di kelas atas, sekarang transisi ngajar di kelas bawah. Karena baik. apa? Karena selama ini memang di sekolah saya itu kan banyak yang guru seniornya. Nah, Oke, kebetulan dari beberapa guru seniornya itu sudah banyak yang pensiun. Akhirnya baik. banyak kelas yang kosong. Jadi Oh, kekurangan guru lah istilahnya. Akhirnya saya diputus lah, diberi tanggung jawab sama Bapak Kepala oke, Sekolah untuk memegang kelas rendah. Yang luar biasa karena saya juga masih belum punya pengalaman di kelas rendah baik. nih, gitu. Oke, baik, Ya, baik, Bu Selvi. Jadi Bu Selvi saat ini ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saat ini Bu Selvi hadapi di sekolah, di mana Bu Selvi saat ini mendapatkan tantangan baru gitu ya, Bu Selvi ya. Yang semula terbiasa mengajar di kelas atas, nah sekarang mendapat tugas mengajar di kelas 2 SMP. Nah, ini terjadi karena memang banyak guru-guru 2 SD nggih, ya. iya, Eh, ini terjadi karena guru-guru yang sudah senior itu banyak yang pensiun. Begitu ya, Bu Selvi? iya betul. Baik. Nah, boleh diperjelas ya, Bu Selvi ya. Solusi yang Bu Selvi harapkan itu yang seperti apa, Bu Selvi? Oke, yang benar-benar saya inginkan atau yang saya harapkan, saya ingin tuh agar nanti pembelajaran saya itu bisa diterima dengan anak-anak. Diterima dengan Baik, baik dengan anak-anak, terutama anak-anak kecil ya, karena kelas 2. Karena mereka itu masih dengan dunianya, dunia bermain, semuanya pasti dibuat bermain, semuanya dibuat enjoy. Udah apa-apa, itu bagus. Nah, saya baik, ingin pembelajaran ini lain daripada yang lain. Jadi kita belajar juga bermain. Nah, seperti itu. baik, baik, Bu Selvi. Jadi Bu Selvi ingin bagaimana Bu Selvi sebagai pemimpin pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran itu pembelajarannya bisa diterima oleh anak-anak kelas 2 yang memang notabene itu masih seneng-senengnya main gitu ya Bu Selvi ya. Oke, baik. Apa nih gambarannya Bu Selvi? Kan tadi Bu Selvi mengatakan pembelajarannya bisa diterima. Nah, menurut Bu Selvi pembelajaran yang bisa diterima anak-anak di kelas 2 yang masih suka main itu yang seperti apa nih menurut Bu Selvi? Nah, kemarin Pak Ali, kalau menurut saya nih ya, dari pengertian saya kemarin setelah saya mendapatkan pendidikan dari guru penggerak ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Jadi baik. saya peta-petakan mereka ya menurut gaya belajar mereka masing-masing. Jadi Ya, kalau anak yang suka kinestetik, gaya belajar kinestetik atau praktek langsung, ini banyak ternyata peminatnya di situ. oke. Ya, Jadi ya. mereka itu lebih senang praktek langsung dengan gerakan-gerakan. Lah itulah ternyata. Nah, tapi Baik. ada juga anak yang dengan gaya belajar visual, yang membaca, melihat Oke, oke. gambar. Ada juga anak yang dengan auditori. Nah, seperti itu kemarin, Pak. Baik. Oke, Jadi, jadi ukurannya apakah bisa diterima itu dengan Bu Selvi bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya, ya, Bu Selvi ya? betul. Mungkin selain pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi nih kriteria uh, Bu Selvi sebagai guru itu melakukan proses pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak? Adakah
hal lain begitu Bu Selvi? Oh iya, ada Pak. Jadi gini, kebetulan kalau untuk kelas 2 ya, kelas 2 itu kan fase A ya. Kelas 2 itu Ya, ya. fase A. Jadi mereka itu di sini ada proyek nih. Nah, Nah, P5. Dari P5 itulah kita bisa menuntun mereka, membimbing mereka dan memfasilitasi mereka apa sih yang mereka dapatkan selama pembelajaran hari ini. Jadi kita bisa menilai atau mengukur mereka berhasil atau tidak dari P5 ini. Bisa oke, Pak. oke. Iya. Dari hasil-hasil karya kan ini P5 itu tidak hanya dari karya yang dihasilkan misalnya yang bisa dijual produk menghasilkan produk ya, tapi Iya, juga iya. dari mereka bisa tampil saat lomba berpidato, speech pakai bahasa Inggris. Nah, itu sudah tampak pembelajaran kita berhasil gitu. Oke, baik, baik. Itu. Oke, baik. Jadi Pelajaran sih ya, Pak, ya, ya ya anak-anak. betul. Iya, betul. Apalagi anak-anaknya itu masih suka bermain ya Bu Suka Selvi ya. bermain, Baik, suka baik. berantem, suka rame, teriak-teriak. Wah Luar itu biasa. biasa tantangan kita gitu. Oke, oke, baik Bu Selvi. Jadi Bu Selvi ini menurut gambarannya Bu Selvi ada dua hal ya yang Bu Selvi ingin kejar supaya menciptakan pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak tadi. Yaitu yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi, sama yang kedua tentang proyek P5 tadi ya. Betul ya Bu Selvi? Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba petakan nih Bu Selvi. Menurut Bu Selvi nih, dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Selvi itu berada di posisi mana dalam hal menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Dari angka 1 sampai 10. Bu Selvi, menurut Bu Selvi gimana? Bisa masuk di Oke Pak, kalau saya sih berada di range skalanya itu ya 8 nih Pak. Bisa Om 8. Ya. Baik, baik. Oke. Kemudian setelah mungkin beberapa waktu ke depan, Bu Selvi dari angka 8 itu dalam hal pembelajaran berdiferensiasi itu ingin meningkatkan ke angka berapa nih Bu Selvi? Kalau saya sih ingin yang ke 10 Pak ya. 10 ya? Oke, luar biasa, luar biasa. Walaupun dengan penuh tantangan-tantangan juga pastinya. Ya, betul, betul, betul. Oke, jadi dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, Bu Selvi saat ini itu sudah di angka 8 dan ingin meningkatkan di angka 10. Begitu ya, Bu Selvi? Oke, kemudian yang berkaitan sama yang tadi Bu Selvi tentang proyek nih. Nah, kalau dari angka 1 sampai 10 tadi, posisi Bu Selvi ini di mana nih? Dan ingin meningkatkan ke angka berapa nih Bu Selvi? Kalau proyek, alhamdulillah saya bisa dilihatnya dari skala itu 9 Kak. 9. Wah, oke, baik. Beberapa bulan lagi nih, insya Allah saya berusaha ke skala yang ke 10. Oke, Gitu. baik, baik. Oke, baik. Nah, karena kan untuk pembelajaran yang bisa diterima tadi kan Bu Selvi ada di angka 9 untuk proyek, berarti kan sudah terbiasa gitu ya Bu Selvi ya mengerjakan proyek. Apakah benar demikian Bu Selvi? Alhamdulillah di awal tahun pelajaran, karena kan pertama masih bingung ya, karena saya juga di kelas 6 dulu kan masih belum kurmer, masih semi kurmer, Baik, baik, baik. 13. Tapi alhamdulillah Pak, kan kita ini ada PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Betul, Dan di situ kita bisa belajar mandiri. Kita bisa belajar mandiri seperti apa sih modul ajar, seperti apa sih yang dinamakan dengan proyek. Ternyata proyek itu ada modulnya juga. Nah, dari modul itu kita belajar, dari sana PMM itu kita belajar membuat modul proyek P5 runtut semuanya. Nah, itu alhamdulillah kita praktekkan, kita terapkan ke anak-anak. Anak-anak senang dan mereka welcome gitu loh, Pak. Itu yang berasa di 9. Nah, seperti itu. Oke. Jadi karena memang Bu Selvi selama ini sudah menerapkan juga meningkatkan terus-menerus melalui tadi platform Merdeka Mengajar gitu ya Bu Selvi. Sehingga memang Bu Selvi optimis nih di angka 9 nih dalam hal pembelajaran yang proyek seperti itu. Nah, sekarang begini Bu Selvi, tentang tadi pembelajaran berdiferensiasi.
kan Bu Selvi ingin meningkatkan nih dari angka 8 yang saat ini Bu Selvi sekarang, kemudian ditingkatkan di angka 10 begitu. Nah, menurut Bu Selvi apa nih yang bisa Bu Selvi lakukan supaya kompetensinya yang dalam hal pembelajaran berdiferensiasi itu meningkat, Bu Selvi? Apa saja nih yang bisa dilakukan? Oke, yang pertama kali yang bisa saya lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya di kelas saya aja, Pak ya. Jadi saya itu bikinnya pembelajaran berdiferensiasi itu nantinya ke depannya bisa diterapkan juga di kelas-kelas yang lain. Nah, jadi ini kita ajak ngobrol rekan-rekan sejawat kita ajak bicara ya, misalnya kita membantu mereka lah mencari seperti ini loh, kita kumpulkan mereka pembelajaran berdiferensiasi, jadi biar tidak salah lagi dalam menerapkan pembelajaran gitu, dalam membimbing putra putrinya masing-masing. Jadi harus yang kurikulum Merdeka aja yang masih K13, yang kelas 1 dan kelas 6 kan itu juga masih K13. Jadi kita ajarin juga untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita kumpulkan mereka. Kita sharing-sharing lah gitu. Oke, baik. Jadi Bu Selvi ingin agar pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya dilakukan di kelas-kelas yang mungkin menerapkan kurikulum Merdeka, tapi semua kelas gitu ya Bu Selvi ya, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu pembelajaran yang mungkin bisa diterima di anak-anak seperti itu. Nah, sebagai langkah awalnya Bu Selvi berencana untuk getuk tular gitu ya Bu Selvi ya, menceritakan ke teman-teman, ada komunitas-komunitas berdiskusi begitu, supaya semua guru di tempatnya Bu Selvi itu punya kesepahaman yang sama tentang pentingnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu Selvi? Iya, betul. Ya, jadi nanti impian saya nih Pak untuk kedepannya. Jadi saya inginnya itu membentuk komunitas praktisi. Ya. Baik. Praktisi dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 tanpa membedakan sudah memakai kurmer atau belum gitu. Oke, baik. Ya, baik. Jadi Bu Selvi ingin membuat komunitas praktisi semacam KKG gitu ya, Bu Selvi ya? KKG-nya tapi ini Pak, hanya sebatas di sekolah dulu, lingkup sekolah dulu. Oke. Lokal. Ya, lingkup sekolah. Oke, baik. Yang mana diharapkan dari komunitas ini itu bisa meratakan pemahaman guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tidak terkotak-kotak harus yang merdeka belajar dan mana yang K13 itu tidak begitu ya Bu Selvi ya. Ya, soalnya kadang yang belum kurmer itu males aku belajar kayak gitu. Masih K13 gitu. Oke, baik. Tahu gitu loh, Mbak. Nah, itu tantangan kita ke depannya seperti itu. Iya, betul. Nah, dalam rangka mencapai tantangan atau menghadapi tantangan itu Bu Selvi, bagaimana nih Bu Selvi melihat diri Bu Selvi sendiri? Menurut Bu Selvi mampu tidak nih untuk menghadapi tantangan itu begitu, Bu Selvi? Apa nih kekuatan pada diri Bu Selvi yang Bu Selvi itu merasa optimis untuk bisa menghadapi tantangan itu, Bu Selvi? Oke, baik. Insya Allah nih Pak, insya Allah saya optimis ya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang pertama komunikasi yang baik ya, komunikasi baik antar guru. Kemudian yang kedua setelah komunikasi kita berbagi itu tidak hanya dari guru penggerak, dari pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh dinas maupun yang diadakan oleh pribadi masing-masing ya, dari berbagai sumber bisa kita sharekan, jadi saling berbagi ilmu lah. Nah, itu merupakan salah satu cara saya untuk menjawab tantangan itu. Oke, baik. Jadi Bu Selvi mempunyai kekuatan komunikasi yang baik dan juga berinisiasi untuk membagi ilmu. Begitu ya, Bu Selvi ya? Betul, Pak. Iya. Nah, sekarang gini Bu Selvi, tentang ini kan sesuatu yang baik ya Bu Selvi ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sesuatu yang baik itu kan harus segera nih dijalankan begitu. Nah, menurut Bu Selvi bisa merealisasikan itu butuh berapa lama nih Bu Selvi? Kalau realisasi
untuk semuanya ya. Jadi Ya, mulai ya. dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah 1 semester deh Pak ini. 1 semester, baik, baik. Realisasinya. Karena kan Oke. kita juga butuh waktu atau butuh proses untuk berbagi ke mereka supaya benar-benar Ya, itu tidak ada salah paham. Kemudian yang kedua, oh iya ya ternyata penting ya pembelajaran berkomunikasi itulah. Itu loh yang ingin saya tekankan ke mereka. iya, 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 baik, baik, baik. Oke, baik, menarik nih. Ternyata penting ya pembelajaran berdiferensiasi. Saya menangkap berarti Bu Selvi ini ingin mengejar tentang mindset ya, betul ya Bu Selvi? Ya, memang untuk mengubah mindset itu memang perlu waktu yang lumayan lama ya Bu Selvi ya. Nah, kan tadi Bu Selvi mengatakan kalau waktunya kurang lebih ya 1 semester lah, gitu. Nah, mungkin dari sekian rencananya Bu Selvi nih, ada nggak sih yang menjadi skala prioritas nih, yang harus segera nih, yang saya harus lakukan? Nah, itu apa nih? Mungkin dalam kurun waktu sekitar 1 bulan ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan. Nah, itu kira-kira apa ya, Bu Selvi? Oke, yang jadi skala prioritas saya untuk 2 minggu ke depan lah. Nah itu kita kumpulkan untuk yang fase A dan fase B dulu, terutama Ya, fase A dan fase B dulu, kita buat rencana-rencana aksi ya, action ya, plan, ya, ya, ya. biar kita satu pemikiran. Oh ternyata kita harus belajar pembelajaran berdiferensiasi. Oh nanti hasilnya seperti ini. Setelah Oke, diterapkan, bagaimana ke anak-anak bisa diterima atau enggak? baik, baik. Gitu. Oke, baik Bu Selvi. Jadi intinya dalam jangka waktu dekat ini sudah ada rencana aksi ya Bu Selvi ya yang sudah Bu Ya. Selvi rencanakan. Nah, saya ingin tahu begini Bu Selvi, rencana itu kan apa ya bisa terukur kalau kita sudah mempunyai standar-standar tertentu gitu ya Bu Selvi. Nah, menurut Bu Selvi apa nih ukurannya dari rencana yang sudah Bu Selvi rencanakan dalam beberapa waktu ke depan yang tadi menjadi skala prioritas tadi, itu ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu Selvi? Ukuran keberhasilannya kita memakai checklist Pak Ali. Jadi Oke, oke, di oke, masing-masing fasenya, di tiap-tiap fasenya, kalau fase A, kelas 1 dan 2, di sini keberhasilannya kita checklist, terutama di baik, mana? Nah, itu kita oke, sudah memfasilitasi gaya belajar siswa yang mana yang akhirnya bisa diterima oleh anak kebanyakan. Nah, seperti oke, itu. Dan oke. tidak ada protes juga dari wali murid, itu yang Iya, iya, utama iya, Pak. iya betul, betul. Kita perlakukan mereka berbeda-beda karena tiap anak kan beda. Lah, Iya, iya, takutnya iya. ada protes dari wali murid. Oke, baik, baik. Memang jadi Bu Selvi tadi itu semacam pembar instrumen gitu ya, Bu Selvi ya, Ya, untuk betul. memonitor dari rencana-rencana yang tadi Bu Selvi sampaikan. Sepakat sih Bu Selvi, memang pembelajaran berdiferensiasi ini memang belum bisa diterima oleh semua kalangan. Ya tentu saja harus dilakukan beberapa rencana strategis, terutama untuk mengubah mindset tadi yang tadi kita diskusikan. Itu yang paling penting karena semangat yang diusung dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan agar anak-anak itu mempunyai memenuhi kebutuhan belajar anak-anak yang berbeda begitu. Memang akan cenderung berbeda memang di masing-masing anak tugasnya mungkin berbeda, tapi bukan perbedaan itu yang kita lihat, tapi justru ya tadi karena berbeda itu karena ya memang seperti itu tugas yang baik untuk anak sesuai dengan kebutuhannya dia seperti itu. Nah itu akan bisa dipahami kalau mindset semua pihak itu sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi ini begitu. Gitu ya Bu Selvi ya. Iya, iya Pak Ali. Oke, waktu kita nggak banyak nih Bu Selvi. Nah, dari sekian rencana Bu Selvi, berikut dengan mungkin tadi monitoringnya gitu ya Bu Selvi ya. Siapa nih yang mungkin Bu Selvi bisa mintai tolong untuk mensukseskan rencana aksi yang tadi Bu Selvi rencanakan? Oke, yang pertama saya terutama izin dulu, minta tolong izin ya ke Ya, Bapak Kepala ya, Sekolah. Dan yang kedua oke, kepada rekan yang satu fase ini oke, oke, paling oke. banyak menolong saya dan membantu saya ini ya supaya berhasil.
program kita kali ini. Gitu. Oke, oke, baik Bu Selvi. Jadi Bu Selvi berencana untuk berkonsultasi, berdiskusi dengan pimpinan sekolah terlebih dahulu, begitu ya, tentang rencana-rencana yang sudah Bu Selvi sampaikan tadi, dan juga membantu meminta bantuan teman-teman yang satu fase, gitu ya Bu Iya. Selvi ya. Oke, oke, baik. Kemudian ini Bu Selvi, ini harus segera dilakukan nih. Menurut Bu Selvi itu berapa lama nih target ini bisa tercapai nih, Bu Selvi? Insya Allah kalau target ini semua dalam waktu dekat ini deh Pak, pokoknya 1 bulan deh. Itu insya Ya, Allah. 1 bulan, insya Allah bisa ya, Bu Selvi ya. Iya. Oke, oke, baik. Oke, baik Bu Selvi. Oke, Bu Selvi, segera dilakukan ya, Bu Selvi ya, yang tadi sudah kita Iya. rencanakan bersama, gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan dan juga dikuatkan untuk semua guru yang ada di tempatnya Bu Selvi. Dan terakhir nih Bu Selvi, sebelum kita tutup, hari ini kita dapat apa saja nih Bu Selvi dari obrolan kita hari ini? Wah, luar biasa ya Pak ya. Ya, Dari obrolan kita yang meskipun singkat ini, dari awalnya banyak sih yang saya peroleh, dari awal yang saya bingung. Pertama dari kelas atas, sekarang kok ya, ke kelas bawah, seperti apa memperlakukan pembelajaran mereka ke murid-murid yang luar biasa, murid-murid saya oke, itu ya. Nah, akhirnya saya mempunyai solusi nih. Oh iya, saya sudah nggak bingung lagi. Saya punya pencerahan dari Pak Ali sebagai oke, coach saya yang luar biasa. Akhirnya oke, saya lebih semangat lagi untuk bisa berbagi ke teman-teman bagaimana sih mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menghadapi siswa-siswi kita yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan banyak sekali dan saya merasa senang dan bersyukur bisa bertemu dengan Pak oke, Ali karena oke. kita bisa sharing ya, Iya, sharingnya iya. berbobot sekali Pak Ali. Oke, terima kasih Luar Pak Ali. biasa, luar biasa. Saya pun juga berterima kasih nih ke Bu Selvi nih, karena memang dari obrolan kita ini juga saya mendapatkan insight-insight baru ternyata Bu Selvi. Contohnya tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini seharusnya tidak hanya dilakukan karena kurikulumnya, tapi juga karena memang kebutuhan belajar yang berbeda-beda di setiap anak, begitu ya Bu Selvi ya. Itu Iya. yang luar biasa, saya harus apresiasi nih ke Bu Selvi nih. Oke, Bu Selvi, nanti kalau sudah ada perkembangan tentang apa yang tadi sudah Bu Selvi rencanakan, mohon saya dikabari ya Bu Selvi ya. Oke, siap Pak. Iya. Dan juga mungkin kalau ada kendala-kendala atau apa, ya nanti kita janjian untuk coaching kita berikutnya. Oke, siap. Baik Pak Ali, nanti Oke, saya kabarin ya. baik. Terima kasih Bu Selvi, tetap semangat. Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Salam.